Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabatku semuanya yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Selamat malam buat sahabatku semua yang menonton video ini di malam hari. Selamat siang juga buat sahabatku semuanya yang menonton video ini di siang hari tentunya. Salam santun, salam kangen, salam hormat, beserta salam ta'lim dari kami buat panjenengan semua. Pada kesempatan kali ini sahabat ya, kami akan mediumisasi. Melanjutkan tema-tema yang lama karena masih ada yang ya belum tuntas atau belum clear sahabat ya. Pada video-video yang lalu kami telah ngobrol dengan beberapa pimpinan makhluk gaib dari bangsa jin terkait pesugihan kandang bubrah tentunya. Adanya si Prabu Sekso, ada Gendoro, ada juga Selokono, ada juga Yekso dan juga Yeksi tentunya ya. Pada kesempatan kala ini kita akan menghadirkan salah satu makhluk gaib terkait yang sudah pernah kita ajak ngobrol, yakni Selokono sahabat ya. Pada video yang lalu tentunya Gendoro telah mengucap 2 kalimat syahadat dan Selokono mengalami kebingungan atas ajakan daripada Gendoro, dan pada video yang lalu Selokono telah kita arahkan guna untuk menemui atau ya mencari di mana keberadaan si Gendoro. Seperti apa kondisi mereka, kita akan coba cari tahu sahabat ya dengan proses mediumisasi. Namun sebelum mediumisasi kami lakukan, tentunya tetap saya berpesan ya, obrolan yang terbangun, harapan kami ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan kita. Doa yang terbaik tentunya kita panjatkan guna untuk semuanya. Semoga kita semua senantiasa dapat hidayah dan anugerah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Langsung saja sahabat, kita akan mediumisasi. Kita panggil mediator ya. Mediator kemari. Oke. Ya. Nah, bersiap awan Kang Dewo dan juga Turakan Sugeng Dalu. Alhamdulillah Sugeng Dalu. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Pangestunipun wilujeng. Alhamdulillah. Iya. Pangestunipun wilujeng sahabat ya. Makhluk gaib ini ya menjawab seperti itu, yang artinya ya alhamdulillah sehat tentunya ya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa menggunakan bahasa yang saya gunakan? Alhamdulillah kalau bisa ya. Saya sudah berjumpa dengan Gendoro. Berjumpa dengan Gendoro. Iya, tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini siapa kalau boleh tahu biar anggota saya paham? Kula Selokono. Selokono. Oh ya, alhamdulillah. Kerabat Gendoro tentunya ya. Tadi di awal telah berjumpa dengan Gendoro. Ya, apa yang bisa diceritakan kepada kami? Gendoro sudah meninggalkan istananya dan sekarang mereka bermukim di sebuah gunung di pesisir laut Kidul. Seperti itu ya. Saya juga sering di sana. Sering ke sana. Iya. Siapa saja yang dijumpai selain Gendoro di lokasi tersebut, Selokono? Selokono selain Gendoro, baru-baru ini Selokono juga berjumpa dengan Prabu Sekso. Oh, jumpa juga dengan Sekso. Prabu Sekso. Prabu Sekso ya. Oh, bahasa kalian beliau atau dia Sekso Prabu begitu ya. Mohon maaf. Iya. Walaupun nampaknya Prabu Sekso sudah mencoba untuk berubah. Apapun ceritanya, Prabu Sekso kan junjungan kami. Iya. Jadi kami tetap menghargai seperti itu. Ya boleh saja. Ya. Sempat ngobrol juga dengan Gendoro.
Selokono. Selokono ngobrol juga dengan Gendoro. Oh nggih. Dengan Prabu Sekso berjumpa juga. Kepanggih. Ada obrolan begitu? Yang pastinya seperti ini. Sesuai dengan arahan panjenengan, Selokono mencoba untuk menjumpai Gendoro, ya, memohon petunjuk dan pituntun dari Gendoro. Prabu Sekso juga seperti itu. Karena Prabu Sekso menceritakan kepada Selokono kalau Prabu Sekso sudah berhasil dikalahkan sama Ndoro Iman. Sekarang begini, Selokono kan belum masuk Muslim atau masuk Islam. Iya. Karena apa? Karena Gendoro mengarahkan Selokono untuk menjumpai Ndoro Iman. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi untuk Selokono sendiri dengan arahan daripada Gendoro, bagaimana tanggapannya? Apakah yakin betul guna untuk mengikuti jejak daripada Gendoro? Selokono yakin betul atau masih ada keraguan-raguan? Semenjak Selokono kalah sama panjenengan, Selokono sudah bersumpah untuk mengikuti langkah Gendoro. Begitu ya. Terpaksa atau tidak? Tidak ya. Karena begini Selokono ya. Dalam Islam yang saya pahami, tidak boleh memaksakan agama kepada pihak siapapun atau pihak manapun. Itu karena kami sadar betul terkait dengan hidayah dari Yang Kuasa. Ya. Karena Selokono melihat kehidupan Gendoro dan kaula-kaulanya untuk saat ini, mereka jauh lebih tenang hidupnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya ulang balik pertanyaannya, yakin betul atas pilihan guna untuk memeluk agama Islam seperti Gendoro begitu? Selokono bersungguh-sungguh. Seperti itu ya. Tapi sebelum itu terjadi, sedikit mungkin kita kepingin mengorek informasi dari Selokono terkait Prabu Sekso. Sempat ada obrolan atau tidak Selokono saat jumpa dengan Gendoro dan mungkin jumpa juga dengan Prabu Sekso? Prabu Sekso berjumpa dengan kami. Bukan cuma Selokono, Gendoro juga jumpa dengan Prabu Sekso. Dan juga kaula-kaula kami juga mengetahui itu. Justru Prabu Sekso ingin mencoba untuk mengikuti langkah Gendoro. Oh, Prabu Sekso pun kepingin seperti itu ya. Karena Selokono sangat tahu seperti apa perwatakan Prabu Sekso sebelumnya. Begitu. Dan untuk saat ini Selokono sangat meyakini kalau Prabu Sekso memang betul-betul ingin berubah. Ya. Karena Prabu Sekso menceritakan kekalahannya di depan kami dengan mengorbankan rasa malunya. Seperti itu, mau terbuka dia ya. Oh iya. Jadi terkait mereka tentunya sudah diuraikan tadi di awal. Terkait yang lain, ada pernah jumpa nggak Selokono? Baik itu si Bengkoro ataupun yang lainnya. Selokono dereng natif kepanggih kalian Bengkoro, Yakso utawi Yaksi. Belum pernah jumpa begitu ya. Iya. Kalau si Yaksi, Yaksi alhamdulillah sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Yaksi telah berjumpa dengan saya. Ya. Tengok keadaannya, dia memang ya langsung respect, kepingin mengikuti arah yang lebih baik dengan cara memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Cuma untuk yang 2, Bengkoro dan Yakso itu memang karena kayaknya belum nampak cikal bakal perubahan ilmu politiknya. Ilmu politik yang dipakai oleh Bengkoro dan
yekso, ya, terpaksa masih saya kurung mereka berdua. Itu. Jadi begini, kalau yaksi saja sudah memeluk suatu agama, iya, kapan waktunya untuk Selokono? Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan kala ini bisa terlaksana niat baik tersebut. Mungkin Allah. Iya. Jadi ya, sebagai seorang calon muslim yang baik harus tumbuh kesadaran, punya masa lalu ya yang kurang baik tentunya, iya kan? Punya pengikut, bersekutu dengan bangsa manusia, mungkin ya terkesan menyesatkan bangsa manusia ya, yang memang kala itu tersesatkan ya, walaupun nggak semua. Itu harus ditumbuhkan rasa kesadaran, penyesalan, begitu Selokono. Ya, itu saran dan himbauan daripada saya. Dengan niat tujuan kepingin memeluk agama Islam, sudah yakin betul begitu? Selokono tidak pernah main-main. Tidak pernah main-main. Karena begini, Prabu Sekso saja nampaknya ingin masuk Islam, dan nampaknya sangat bersungguh-sungguh. Jadi pimpinan kami yang selama ini menganjurkan kami dalam kesesatan saja ingin berubah. Terlebih lagi Selokono, gitu ya. Yang pastinya Selokono ingin masuk Islam dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Terkait keinginan Selokono guna untuk memeluk dan mengikuti ajaran agama Islam, Selokono sendiri sudah motan, sudah yakin tadi di awal kan, ada hal-hal yang kepingin dipertanyakan kepada saya, terkhusus terkait agama Islam atau tidak? Ya tentunya ada. Iya. Tentang apa yang kepingin dipertanyakan? Apa yang nantinya Selokono kerjakan setelah masuk Islam? Oh iya. Bentuk pengabdian Selokono kepada yang menciptakan alam, iya, Selokono belum paham. Oh begitu. Ya. Saat jumpa dengan Gendoro, apakah Gendoro ada cerita atau belum bahwasannya ada bangsa jin lain yang sudah lebih dulu memeluk agama Islam dan lebih memahami agama Islam terlebih dahulu, yang sedikit banyaknya membantu membimbing Gendoro? Sempat ada cerita atau tidak? Gendoro tidak cerita, tapi Selokono mengetahui itu. Mengetahui itu ya. Oke. Cuman mereka tidak berani memasukkan Selokono ke dalam Islam. Iya. Intinya dalam Islam itu pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, harus mengucap syahadat. Ya, bukti kesaksian kita atas Allah dan Rasulnya. Itu pertama. Tahapan selanjutnya itu ada perintah-perintah lain tentunya, mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib dikerjakan, bukti pengabdian kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perintah lagi yang harus ditunaikan, ya, mengerjakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Ya, ada lagi perintah zakat, ada lagi perintah ibadah haji bagi yang mampu. Itu Puasa. ya. Puasa itu seperti apa? Puasa itu yakni menahan hawa nafsu, dimulai dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berbuat yang dilarang oleh agama Islam. Itu puasa, terkhusus yang wajib di bulan suci Ramadan. Itu dalam Islam itu ada bulan suci namanya, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bila mana itu sudah bisa ditunaikan, dikerjakan. Kepingin mengerjakan puasa-puasa yang lain, banyak puasa-puasa sunnah dalam agama Islam yang dianjurkan bagi yang mau. Contoh seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Mutih, dan lain sebagainya. Itu ada jenis macam puasa-puasa sunnah dalam agama Islam. Selama ini Selokono juga mengerjakan tirakat. Oh, mengerjakan tirakat. Tapa berata. 40 hari 40 malam tidak makan. Begitu ya.
apakah nantinya setelah Solokono sudah memeluk agama Islam boleh melakukan itu? Ya, kalau melakukan tirakat, bahasa Selokono itu tirakat lah. Kalau bahasa kami sebetulnya itu bagian daripada perenungan panjang mungkin. Itu boleh-boleh saja. Cuma kalau dilengkapi dengan puasa 40 hari 40 malam itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Tirakat boleh, tapi tidak harus dengan puasa 40 hari 40 malam. Ya. Puasanya dirubah saja saat menjalani tirakat. Ya, mungkin puasanya di hari Senin dan Kamisnya saja, atau dalam kurun waktu 40 hari 40 malam saat tirakat itu ngambil dengan puasa Daud. Boleh. Sehari puasa, sehari tidak. Seharinya lagi puasa, seharinya pun tidak. Nggak boleh full 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, itu nggak boleh. Berarti kebiasaan Solokono yang seperti itu wajib ditinggalkan setelah Solokono masuk Islam nanti. Betul. Ya memang seperti itulah. Kerjakan apa yang diperbolehkan dalam agama Islam, baik itu yang wajib khususnya ataupun yang sunnah. Yang di luar itu kita harus banyak dulu pengetahuan itu diperbolehkan atau tidak, atau bahkan dilarang dalam agama Islam. Ya, mungkin diharamkan, itu harus kita tinggalkan. Ya, puasa 41 hari 41 malam full, ya itu tinggalkan saja. Rubah dengan puasa sunnah yang lain. Tirakatnya, tafakurnya silakan dikerjakan guna untuk perenungan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena dalam Islam itu tidak hanya perintah ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah pun banyak. Ya, tapi yang utama minimal yang wajib harus terpenuhi terlebih dahulu, baru tambahkan yang sunnah. Seperti itu. Apalagi yang ingin dipertanyakan terkait agama Islam sebelum guna untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Bila mana ada silakan. Sepertinya cukup ya. Sedikit saya tambahkan supaya lebih mengerti. Islam itu sangat menjunjung tinggi terkait akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan dan kepribadian kita. Itu sangat menjunjung tinggi, baik akhlak kita kepada Allah, yakni Tuhan kita, ataupun akhlak kepada sesama makhluk, dan akhlak juga kepada alam. Ya, itu. Berarti setelah Solokono nantinya masuk Islam, Solokono juga harus berakhlak kepada jagat ini. Iya, jaga alam, jaga kestabilan alam, ya. Jangan dirusak alam ini. Ya. Memang alam semesta ini ada, terkhusus bumi itu disiapkan guna untuk mencukupi kita. Ya. Maka gunakanlah, manfaatkanlah sebaik mungkin. Nggak boleh kita sebenang-benang, semena-mena kepada alam. Bila mana terjadi kerusakan, alam pun bisa marah. Bisa terjadi musibah, bencana, dan lain sebagainya. Hakikat atas perintah Allah juga tentunya. Maka dari itu Islam sangat menjunjung tinggi hablum minallah, hablum minan nas. Seperti itu. Ya, akhlak kuncinya jangan menyakiti sesama, jangan menipu sesama, jangan merugikan sesama. Itu. Saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung tinggi. Itu Islam. Bila mana ada hal lain yang kepingin diketahui terlebih dahulu terkait agama Islam, silahkan, nggak apa-apa. Karena kadang kan ada seorang makhluk, ya, kepingin memahami Islam terlebih dahulu sebelum diikuti. Itu ada. Cara begini. Ya. Selama ini Solokono kan sudah banyak menjerumuskan manusia di dalam kesesatan. Apakah sekiranya nantinya di saat Solokono sudah masuk ke dalam Islam, ibadah Solokono itu nantinya akan diterima oleh Sang Pencipta? Oke, insya Allah ampunan Allah, maghfirah Allah itu terbuka lebar sebelum nafas daripada si makhluk sampai ke tenggorokan, yakni ajal datang atau menjemput. Mudah-mudahan kuncinya banyak
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya pertama itu, ya, dosa sebesar apapun kalau mau bertaubat selagi masih ada peluang, ampunan Allah, ampunan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat luas, ya. Jadi optimislah. Makhluk tidak ada yang sempurna, ya. Baik bangsa jin ataupun kami bangsa manusia, tidak ada yang sempurna. Biasanya tetap adanya kesalahan. Perkara persentase kesalahannya itu besar kecilnya itu ada. Sekian lama Selokono menjerumuskan bangsa manusia sehingga pengikut, pengagum, penggemar Selokono terkesan menduakan Tuhan, ya, karena menempuh jalur pesugihan, kan, ya, terkesan menuhankan Selokono, terkesan seperti itu. Itu sebuah kesalahan besar. Selokono harus berubah dan bertaubat. Perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah nantinya, ya. Semoga pun penganut-penganut Selokono dari golongan bangsa manusia yang kala itu pernah tersesat, semoga ada kesadaran. Kami doakan semoga hidayah Allah datang kepada mereka. Mungkin Allah, ya, seperti itu. Sudah dimengerti apa yang saya sampaikan? Sampun. Sudah, alhamdulillah. Ada hal lain lagi yang ingin dipertanyakan terkait mungkin masa lalu Selokono atau masa sekarang dan masa yang akan datang, guna terbaik itu seperti apa? Silakan. Mana tahu saya bisa menjawab semampu saya. Yang pastinya seperti ini. Selokono kan sudah meninggalkan istana. Iya. Selokono mencoba untuk membangun tempat tinggal di sebuah hutan. Nampaknya masih ada beberapa kendala. Apa kendalanya? Masih ada gangguan-gangguan dari makhluk sebangsa kami. Kalau sedikit boleh tahu gangguannya seperti apa? Mereka mencoba untuk menghalangi kegiatan Selokono dan Kawula Selokono. Seperti itu ya. Sempat terjadi bentrok tidak? Iya. Apa yang terjadi? Kami agak kewalahan. Mereka yang menghalangi rencana kegiatan baik ini jenis apa makhluk gaibnya? Beraneka ragam. Yang pastinya mereka dari golongan raksasa. Golongan raksasa. Sebelumnya memang tidak kenal? Tidak kenal. Memang mereka itu yang memiliki tempat itu. Begitu ya. Mereka tidak terima kalau tempat mereka mau kami jadikan tempat tinggal. Begitu. Ya. Mohon izin Selokono minta doa dari Ndoro Iman supaya kami bisa berhasil mendirikan bangunan untuk tempat tinggal kami nanti. Begitu. Jadi rencana tempat tinggal yang lama atau istana yang lama mau dikosongkan begitu? Sudah kami kosongkan. Kalau saya menyarankan begini, sebelum memiliki tempat baru guna untuk mendalami apa itu agama Islam, kalau saya arahkan ke tempat lain bagaimana? Akan dakwah. Iya. Saran saya nanti kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, coba berkunjung, datang saja ke daerah ujung kulon. Apakah kira-kira kedatangan kami disambut sama mereka? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bilang saja. Kalau ada yang nanya, saya yang nyuruh. Noiman. Iya, saya yang nyuruh. Nanti di sana sebelum Selokono ke sana, saya coba untuk kontak terlebih dahulu supaya penerimaannya itu bisa lebih lunak dan baik tentunya. Menawi katus niku matur sembah nuwun sedereng. Insya Allah di sana tidak ada penolakan yang berarti karena di sana pun memang sudah muslim kian masyarakat dari bangsa gaibnya. Seperti itu. Perkara nantinya andai kata
sudah memahami agama Islam sedemikian rupa secara menyeluruh, andai kata kepingin balik lagi ke tempat yang lama boleh, cuma dirubah sistemnya. Mana tahu masih ada bangsa manusia yang suka datang ke situ meminta-minta. Tegur saja, diingatkan, jangan seperti itu dan nggak boleh begitu. Itu boleh. Apakah itu tidak salah? Tidak salah. Tidak ada masalah. Yang terpenting kan Selokono tidak lagi memfasilitasi pemuja-pemujanya dari oknum bangsa manusia guna untuk bersekutu. Ingatkan dalam rangka berdakwah, mengamalkan apa itu pemahaman dalam agama Islam Selokono. Begitu. Maka Islam ini sebetulnya tidaklah mengharuskan tinggalkan tempat yang lama harus pindah ke tempat yang baru. Nggak seperti itu juga. Kalau tinggalkan sementara itu mungkin ya perlu-perlu saja guna untuk mendapatkan wawasan baru. Setelah mumpuni balik ke tempat yang lama dengan suasana yang baru dalam rangka berdakwah. Itu boleh-boleh saja. Catatan, jangan dipanjangi, jangan diulang balik kebiasaan yang lama. Itu sedikit gambaran dari saya tentunya. Tidak menyalahi aturan agama Islam insya Allah sejauh yang saya pahami. Ya, perkara kepingin hijrah lantas betah di tempat yang baru, tidak kepingin balik lagi, ya silakan, gak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi mana tahu daripada tempat yang lama ditinggalkan diisi oleh bangsa jin yang lain terus berkepanjangan, masa lalu itu digantikan oleh yang lain. Bagus Selokono menegur dan menguasai tempat itu guna untuk merubah tatanan yang ada. Itu cukup mengerti, Paham Iman? Iya. Jadi seperti itu. Nanti setelah mengucap 2 kalimat syahadat langsung saja menuju ke ujung kulon. Perlu saya kasih tahu lokasinya seperti apa? Selokono kan belum tahu tempatnya. Belum tahu tempatnya ya. Kita kasih tahu dulu lah ya. Menika papan lan panggenanipun. Nggih. Mungkin sabadane Selokono saking mriki, Selokono langsung budal teng panggenanipun. Iya. Oke. Kalau ada yang bertanya dan menanya, bilang aja saya yang nyuruh. Ya. Mudah-mudahan saking Nur Iman nggih. Ya, mudah-mudahan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kebaikan yang akan dipilih, hidayah yang telah datang kepada Selokono jangan ditunda. Sekarang saja mengucap 2 kalimat syahadat. Akan tahu. Ya. Ikuti yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tenang. Ya Allah, berikanlah hak-hak selaku muslim kepada salah satu makhlukmu ini yang baru memeluk agama Islam, ya Allah. Alhamdulillah, Selokono telah mengucap 2 kalimat syahadat. Nanti selanjutnya Selokono menuju saja ke tempat yang tadi saya tunjukkan. Mudah-mudahan di sana bisa diterima lebih baik dan dibimbing apa yang diajarkan di sana, fahami, ikuti dan amalkan. Bila dirasa telah cukup, andai kata betah di situ untuk selamanya, ya itu silakan, monggo-monggo saja. Tapi mana tahu kepingin balik ke tempat yang lama, ke kerajaan Selokono, silakan rubah tatanan dalam rangka sambil berdakwah, mensyiarkan agama Islam. Seperti itu. Oke, bila mana perlu keluarga Selokono bawa semua, kalau mempunyai keluarga ke sana, minta dibantu untuk mengucap 2 kalimat syahadat di ujung kulon sana. Jadi nantinya yang akan menuntun keluarga Selokono dan kaulah Selokono untuk masuk Islam
bangsa jin yang lebih dulu memeluk agama Islam di ujung kulon sana, yang berada di tempat tadi. Iya. Bawa aja ke sana, bilang saya yang mengarahkan atau menyuruh. Bawa nama saya guna untuk masuk ke sana, mudah-mudahan bisa diterima dan ya sebagaimana layak mestinya. Iya. Alhamdulillah berkah Allah, hidayah Allah bisa datang dan diterima oleh Selokono. Sebuah anugerah besar bila mana kita selaku makhluk mau mengikuti petunjuk dari Allah. Ada yang perlu disampaikan atau tidak? Atau saya sambung cukup. Kapan sekiranya Selokono bisa langsung ke tempat yang tadi? Iya ya, sekarang saja ya, menuju ke sana. Oke, bersiap. Di penghujung Selokono saya doakan tentunya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selokono belum tahu cara menjawabnya ya. Jawab saja begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Selokono berkunjung di sana juga harus mengucap salam seperti itu tadi. Ya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tahu. Ya. Oke, bersiap untuk menuju ke tempat yang tadi saya tunjukkan ya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahat. Alhamdulillah sahabat ya, proses mediumisasi ngobrol dengan Selokono telah usai. Dan alhamdulillah yang bersangkutan berkenan guna untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Semoga bisa menjadi keberkahan khusus untuk Selokono dan masa lalu Selokono bisa diampuni oleh Allah tentunya. Pesan dari saya sahabat ya, obrolan yang terbangun, ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan kita. Selokono punya masa lalu. Kita semua bangsa manusia mungkin juga punya masa lalu sahabat ya. Jadi jangan berputus asa atas rahmatnya Allah. Yang terpenting kita mau berupaya, mau berusaha guna untuk mencari kebaikan, mencari kebenaran dan ikuti kebenaran dan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan atas dasar kita mau mengikuti kebenaran, kebaikan, apalagi berdasarkan tuntunan aturan agama Islam, dan mau bertaubat atas kesalahan tersebut, Allah berkenan memaafkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Selagi belum terlambat sahabat ya, seperti itu. Di penghujung tentunya, bila mana ada tutur sapa, bahasa, kata, dan perilaku dari saya tentunya. Selaku Al-Fakir, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung pesan saya, jaga iman, jaga ilmu, dan juga jaga amal sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.